ada cukup banyak possibility yang bisa saya lihat pada saat ini. Yang pertama yang lagi saya tradingkan itu adalah yang ini. Impulse, correction, impulse, possible correction, another up, okay, and then drop. Okay, nah, mengapa saya tidak targetkan posisi di atas? Karena bisa aja ini yang terjadi. Possible-nya ini yang terjadi. Oke, yang ini. Oke, kalau market mau in play structure ini bisa. Oke, kemungkinan bisa terjadi. Nah, apa yang bakal memvalidasi atau mengkonfirmasi ini bakal terjadi kalau di sini ada corrective structure seperti ini, and then one more drop. Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 November 2025. Dan untuk edisi kali ini, saya mesti dan harus mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Karena resmi per hari ini, Senin, US government itu sudah mulai beroperasi kembali. Sehingga per minggu ini kita akan punya banyak sekali data yang akan dikeluarkan, dimulai nanti dari hari Kamis dini hari, FOMC, lalu Average Hourly Earning Index, Non-Farm Unemployment Rate yang biasanya ini dirilis tiap hari Jumat pertama bulan baru, tapi karena ini ada penundaan dari data sebelumnya, untuk minggu ini kita akan punya Non-Farm, ya, nanti hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kelanjutannya ini nanti saya akan bahas update-nya menjelang rilisnya data ini nanti di hari Rabu, live session midweek market update jam 8 malam. Kemudian nanti pada hari Jumat juga itu sudah ada flash manufacturing dan flash services dari US pukul 21.45. Oke, jadi intinya untuk minggu ini sumber volatilitas utama itu nanti bakal ada di hari Kamis ya, tanggal 20 November. Oke, nah untuk itu kita langsung mulai aja menuju ke chart. Seperti biasa, pembahasan pertama adalah dimulai dari market gold terlebih dahulu, commodity market terlebih dahulu. Nah, untuk market gold saya akan mulai dari time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam, ada cukup banyak possibility yang bisa saya lihat pada saat ini. Yang pertama yang lagi saya tradingkan itu adalah yang ini. Impulse, correction, impulse, possible correction, another up, okay, and then drop. Bisa aja terjadi karena untuk kalau structure-nya yang in play adalah ini, maka market cuma perlu break top di sini. Oke, top di sini yakni harganya adalah di atas 4149. Oke, kita punya posisi buy dari 4065 pada hari Jumat kemarin. Dasar ini posisi tersebut stop loss sudah ada di break even. Oke, nah, mengapa saya tidak targetkan posisi di atas? Karena bisa aja ini yang terjadi. Possible-nya ini yang terjadi. Oke, yang ini. Oke, kalau market mau in play structure ini bisa. Oke, kemungkinan bisa terjadi. Nah, apa yang bakal memvalidasi atau mengkonfirmasi ini bakal terjadi kalau di sini ada corrective structure seperti ini, and then one more drop. Nah, whatever it is, ya apapun pergerakan yang terjadi, mau corrective structure atau impulsive up, to break top di sini sekali lagi atau minimum break di stop, ya, for one more drop, next direction adalah upside terlebih dahulu. That's why saya ambilnya buy, ya, dan Jumat kemarin harga bereaksi dari OB zone yang ada di sini. Oke, kalian bisa lihat ada di OB zone yang ada di sini. Oke, nah, so kita bahas dulu di bagian ini. Kita drop down ke time frame lebih kecil, ya ini time frame 1 jam. Nah, untuk time frame 1 jam, saat ini stop loss itu ada di break even, ya di 406, entry kita 4065, stop loss di break even, artinya nggak ada resiko. Dan kalau harga naik sekali lagi break top di sini 4110, maka saya akan geser ke small profit. Kenapa geser ke small profit? Karena bisa saja ini yang terjadi. Impulse, correction, impulse A, B, C. Ini adalah potential regular flat for one more drop. Oke, sehingga di atas ini, kalaupun dia nggak nyampe di sini, oke, ya kita geser SL di small profit. Oke, di atas 4110. Oke, itu untuk skenario-nya, untuk bagaimana cara saya manage trade ini. Oke, nah, pertanyaannya adalah kenapa di 4150? Karena mengantisipasi kalau structure ini yang in play. Oke, kalau structure ini in play, structure ini akan done ketika harganya break di atas top ini.
Oke, tidak perlu sampai di atas stop di sini, tidak perlu. Nah, alasan kedua adalah kalau ini adalah trend continuation pattern ke bawah seperti ini, maka kita ukur VIP dari atas sampai ke bawah. Oke, nah ini biar nggak terlalu banyak Fibonacci levelnya. Ya, ini saya hapus. Nah, kita lihat 61,8 itu adalah 4142 dan 71% itu adalah 4159. Jadi di antara ini. Nah, karena di antara ini di sini adalah 4149, that's why saya buatnya 4150 untuk take profit. Oke? Ya, jadi kalau harganya memang mau turun, saya expect something like this for another drop. Oke, kalau kita sell di area ini, SL-nya di atas ini. Oke, jadi untuk minggu ini kalau dia udah naik, kemudian kita sell di sini, SL-nya di atas ini, one more drop, look for buy. Oke, paling ideal untuk look for buy adalah minimum harga break di bawah ini, 4.000. Ya ini ya, low di sini, 4004. Di break di bawah 4004, then ya kita look for buy or even di bawah ini, 3880-an. Oke, jadi untuk minggu ini ya upside terlebih dahulu menurut saya, and then downside ya SL-nya di atas ini. Nah, kalau kita ukur, kalau let's say kalau ini yang in play, kita bisa ukur ini adalah area berapa ya, kita bisa ukur, kita ke time frame 4 jam. Oke, ini saya hapus dulu ya Fibonacci-nya, kita ukur dari sini. Oke, ini adalah Fibonacci-nya. Oke. Dia bereaksi dari exactly 4237. Oke, exactly dari 4237. Jadi kalau ini adalah drop up lalu complete correction, jadi ini adalah protected hike ya, protected hike untuk one more drop minimum ke 4004, the best case di bawah ini. Ya, 38. Oke, 3886. Ya, jadi itu plan untuk minggu ini, semoga jelas untuk emas. Next market yang saya mau bahas itu adalah US oil. Nah, untuk US oil saya punya dua posisi buy pada saat ini. Targetnya adalah di sini 70. Oke, ya it will take time. Ya ini akan makan waktu karena ini adalah impulse A, B, C. Targetnya adalah minimum break di stop untuk regular flat di sini. Ya untuk regular flat ini. Nah sekarang bagaimana sekarang kita akan add to winning position untuk maximize the profit. Posisi kedua yang saya ambil itu adalah di sini ya 5848. Oke, SL-nya di bawah ini, invalidation, final invalidation-nya. Oke, jadi kalau kita drop ke time frame lebih kecil, nah pada saat ini ada kemungkinan market akan bentuk another complete correction seperti ini. SL-nya di bawah ini. Jadi kalau ini terjadi dia kasih buy reaction di sini, this is another buy, third position untuk target ke area 70. Oke, jadi untuk minggu ini saya akan fokus buy terutama ketika dia udah break 5925. That's why di sini ada alert, kalian lihat ya. Di bawah 5925 saya akan look for the buy. Oke, itu untuk oil. Next adalah silver. Nah, untuk silver saya akan fokus untuk incar sell ya. Saya akan fokus untuk incar sell. Kenapa? Karena bigger time frame-nya mengatakan demikian, impulse A, B, C up. Jadi ini drop dan di sini saya lagi nunggu another complete correction for one more drop tanpa break top di sini. Kalau ini terjadi, maka ini adalah protected hike for one more drop. Target penurunannya adalah minimal ke area ini, di area 4753. The best case break di bawah 4555. Oke, 4555. Nah, sekarang mari kita ke time frame 1 jam, di mana saya akan mulai look for the sell ketika dia break top di sini. Kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C, jadi seperti ini, regular flat for one more drop. Oke, jadi harganya itu adalah ini. Ya, di atas harga 5148 kita akan start to look for sell. Oke, itu untuk kategori komoditi. Next kita akan bahas forex pair. Nah, untuk forex pair sama seperti minggu lalu. Pertama adalah GBP USD. Di sini saya punya 3 posisi. Ya, ini udah terjadi stop loss ada di break even sekarang ini. Ini masih stop lossnya masih terbuka. Oke, targetnya adalah 1.3370. Nah, sekarang berdasarkan yang ditunjukkan oleh time frame yang ada di sini, saya akan incer buy lagi. Tapi saat ini saya tidak melihat ada buy structure yang jelas. Untuk minggu ini, ya, saya mau jelaskan gambaran besarnya.
Let's say harga ini drop pun di bawah 1.3, look for the buy again, karena bigger picture-nya mengatakan kalau break di bawah ini pun, harga di bawah ini yang di sini, oke, ini adalah extension dari big complete regular flat untuk another upside. Oke, jadi untuk GBP USD biasnya adalah upside, even kalau dia break 1.3 pun kita akan look for the buy di bawahnya. Oke, jadi untuk minggu ini seperti itu ya, fokusnya adalah buy setup. Nah, pair berikutnya yang mau saya bahas adalah Swiss franc, USD Swiss franc. Untuk USD Swiss franc ya, structure terakhir yang kita trade itu adalah yang ini, impulse A, B, C, up. Ini adalah complete expanding fat. Lalu setelah itu dia drop. Nah, drop berikutnya setelah ini ya, maka minimum kita expect harga move upward correctively minimum ya. Jadi kita fokus di buy setup. Bagaimana cara entry buy setup ini? Cari buy setup ini kita akan turun ke time frame lebih kecil. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Kalau di sini terjadi konsolidasi, which is saat ini tidak jelas konsolidasinya. Jadi kalau terjadi konsolidasi di sini, this is your buy. Ataupun kalau dia break low di bawah ini, look for the buy again. Jadi fokusnya USD Swiss franc adalah look for the buy setup. USD Yen. Nah, untuk USD Yen, terakhir saya ada sell di 15470. Tadi pagi saya close. Kenapa? Karena penurunan di sini adalah penurunan indikasi trend continuation pattern one more time to break this top. Oke, that's why saya nggak mau kena stop loss sia-sia, maka saya close terlebih dahulu. Intinya yang mau saya sampaikan atau minggu ini planning saya adalah look for the sell again kalau dia break ini top 15510 ini. Oke, break the top kita akan look for the sell kembali. Jadi ini posisi udah nggak ada lagi, kita udah close. Ya, ini adalah gejala trend continuation pattern ke atas karena dia tidak turun secara tajam, di mana dari bigger picture-nya saya expect ini adalah turun secara tajam. Dan untuk kalau ini adalah trend continuation pattern, ini saya tunjukin. Kalau ini adalah trend continuation pattern di sini, impulse correction, dia tidak harus break top di sini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka harga bisa aja extend di atas 155 kembali, itu adalah high minggu lalu. Di atas 155 lagi kita akan look for the sell kembali. Oke, jadi untuk USD Yen kesimpulannya adalah di atas 155 ini kita akan look for the sell kembali, ya. Next, Aussie New Zealand. Nah, untuk Aussie New Zealand di time frame 4 jam kita bisa melihat ada engulfing di sini. Jadi saya asumsikan ini adalah apa? Ini adalah your first impulse to the downside. Saya lagi nunggu another complete correction di sini. Antara harga di sini, di range harga ini tanpa break top di sini, this is our sell to the downside. Ya, untuk Aussie New Zealand. Jadi Aussie New Zealand upside as a corrective pattern, lalu one more drop. Oke, kita fokusnya di sell. Directionnya adalah sell. Euro GBP juga sama. Euro GBP antara, ya. Pertama itu adalah antara begini. Kalau kita ke time frame 1 jam, maka ini adalah possible correction, impulse A. This is your B, one more up to take this stop seperti ini. Tanpa break top di sini, this is your sell. Oke, jadi start to look for the sell kembali ketika harga bisa di atas ini 0.88484. Oke, di atas top ini start look for the sell, SL di atas ini, one more drop. GBP Yen. Nah, GBP Yen kemarin saya ada update di premium group. Ya, gejala yang ditunjukkan saat ini bisa jadi market menghendaki ini, impulse A, this is your B, one more up, take this stop, tanpa break top di sini, drop. Oke, jadi untuk minggu lalu SL saya di sini saya geser di sini. Kenapa? Karena di sini adalah satu trend continuation. Kemungkinan ini adalah satu gejala trend continuation pattern ke atas to break this top tanpa break top di sini for one more drop. Jadi buat teman-teman, idealnya adalah look for the sell kembali ketika break di atas top ini ataupun di atas top ini, SL-nya di atas ini. Ya, 205328. Oke, for one more drop. Karena kalau ini yang terjadi, maka impulse A, B, C, drop. Ya, itu untuk GBP Yen. Next market yang saya mau bahas adalah indeks. Nah, untuk indeks market, saya prefer untuk mengambil langkah sell untuk minggu ini. Ya, kenapa? Karena dari sini ini adalah impulse, lalu all time high.
Setelah all time high ini one more drop, dan di sini ini adalah gejala, kemungkinan besar ini adalah gejala apa? Ini adalah gejala trend continuation pattern ke bawah. Jadi start look for the sell ketika bentuknya seperti ini, atau dengan kata lain kita akan look for the sell ketika harga break di atas 47419. Jadi di atas top ini kita akan look for the sell setup. Ya, jadi minggu ini kemungkinan besar dia akan upside terlebih dahulu, start look for the sell ketika di atas 47419 tanpa break this all time high kembali, ya. Itu untuk saat ini. Kategori berikut yang mau saya bahas itu adalah crypto market. Untuk crypto market saya akan mulai dari BTC terlebih dahulu. Dan untuk BTC kemarin itu saya ada di weekend, by weekend kemarin saya ada ambil posisi buy dan hit stop loss. Ya, saya buy-nya setelah di sini. Ya, hit stop loss tuh di bawah di sini, jadi kecil aja di sini. Ya, jadi saya buy-nya di candle ini, ya, setelah candle ini. Oke, kenapa? Karena menurut saya potensialnya seperti ini kemarin. Oke, lalu dia drop, ternyata yang kemungkinan besar dikendaki market itu adalah seperti ini sekarang. Oke, artinya ada kenaikan ini pun ini bukan reversal. Jadi ini adalah trend continuation pattern, impulse, correction, up seperti ini, lalu drop kembali. Jadi di bawah ini kembali baru look for the buy lagi. Ya, jadi ada one more up di atas ini. Ya, kalian mau sell silakan look for the sell, one more drop. Oke. Jadi untuk crypto saya rasa belum akan reverse naik ke atas kembali. Ya, adapun kenaikan sifatnya temporer, jadi di atas harga 96.700-an start to look for the sell setup kembali for one more drop di bawah 92.000 kembali. 92.800-an kembali ya. Ini low-nya adalah 92.811. Begitu halnya juga dengan Ethereum. Ethereum juga sama. Ethereum di sini kalian bisa lihat ini adalah drop up, ini adalah B wave, one more up seperti ini lalu drop. Oke, drop kembali di bawah ini dan baru kita start look for the buy setup kembali. Oke, so I think that's it. Itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kita akan update untuk midweek market update. Minggu ini adalah di hari Rabu jam 8 malam. Oke, jadi jelang FOMC, jelang US job data, kita akan update kembali untuk midweek market update minggu ini, live session jam 8 malam. Tanggal 19 ya, 19 November 2025 jam 8 malam. I'll see you Wednesday ya. Trade with care. All the best for your trade. Bye bye.